takutnya gitu kan, kita sholat, kita ibadah, mau ngomongin orang, sholat kita gak diterima. Udah orang ngomong aku udah gak usah ikut-ikutan, gak usah ikut. Itu baru sampai di kelas 1. Oke, ini orang gak pernah gibah, gitu kan? Iya, gak mau tahu sama orang ini. Naik ke kelas kedua, kita mau lagi mau menjaga yang kedua. Bapak, betul-betul anak, lihat. Allah nggak terima ibadah orang lain. Pakai dia doang. Mesti sholat khusyuk banyak di mama, gitu sholat. Itu ciri orang yang ibadah dia, kalau di masjid sholatnya lama, banyak-banyak benar di rumah, cepat. Masih ada kecil gitu, kita bahas nanti. Pertama aja dulu deh. Baik ini kita terobos dulu langkah satunya. Apa? Tinggalkan dosa ghibah. Ngomongin keburukan orang. Kita sudah bahas dulu kan masalah ghibah. Ada ghibah yang dibolehkan, kan gitu kan? Ada ghibah yang dibolehkan. Ini yang pastinya kan ghibah yang tidak dibolehkan. Banyak jangan-jangan memang ibadah kita tuh nggak nyampe ke Allah karena kita sering ngomongin orang, sering jelek-jelekin orang. Coba, insyaallah pasti jawab. Semoga kita. Baik, sampai sini yang mau ditanyakan. Ya. Tadi kan ada bahas salah hukum di masa. Ya. Ini kan musyrik ya. Terus kalau seandainya kita ketemu sama kiai, nah terus kita minta doa atau doa bersama, itu gimana? Dibolehkan apa enggak? Doa bersama. Jadi kita doa, jadi biar katanya sih biar nyambung doanya juga atau gimana sih? Ya, doain. Minta doa dari orang lain, boleh nggak? Kan gitu intinya. Oh, kan harus. Apa yang kalau kita yakin orang soleh, memang Allah maha mendengar, Allah maha tahu segalanya. Ya, Allah maha tahu segalanya. Salah satu doa yang dijawab adalah doa orang lain yang didoakan kepada orang lain tanpa diketahui salah satunya. Nah, ketika kita minta tolong, doain doang gitu kan, karena kita yakin kita harus datang di orang lain. Yang hak menerima doa siapa? Yang berhak menerima doa siapa? Kita seluruhnya mungkin doa dia kita mau. Bahkan para sahabat, kalau misalnya Ibnu Abbas atau sahabat yang lain, itu pernah suatu saat itu cium tangan Pak. Pada Ibnu Abbas lebih muda. Ibnu Abbas lebih muda. Kenapa? Karena tak perlu Pak. Ya karena beliau itu lebih soleh. Boleh kita minta doa orang lain untuk mendoakan kita, untuk mendoakan kita kepada Allah ini jangan minta tolong gitu. Nah, yang tidak boleh adalah kalau kita meyakini bahwa orang itulah yang mengabulkan semua permintaan kita. Contoh ke kiai sekalipun kita minta air, kiai doain sembuh, kita yakin sembuhnya ini karena air, muslim. Nggak bedanya bapak ke dokter, ke klinik, berobat. Ketika bapak bilang, oh dokter itu yang paten, dia bisa dibeliin gua, muslim udah. Air, obat, pil, apapun itu cuma media, cuman
Media yang menyembuhkan siapa? Jadi jangan berpikiran picik ketika ada orang ngasih air dibilang musyrik, tapi dikasih obat nggak musyrik, kan picik namanya. Air putih dan obat hanya media yang menyembuhkan Allah. Ternyata yang kita minta doa ini memang dia orang soleh yang dekat sama Allah, karena ada orang-orang tertentu yang Allah pilih ketika dia berdoa itu pasti dikabulin. Ada orang tertentu kayak gitu. Ketika orang ini doa, ya Ram, Fitra sakit, sembuhin. Nih, liput media doang, sembuh. Nah, Pak Fitra berpikiran bahwa airlah yang menyembuhkan, muslim. Boleh kita tolong? Boleh. Kita didoakan. Banyak aja ya orang-orang yang minta dengan doa. Dan yang terpenting buat kita, kepada siapapun tetap kita mintanya ke Allah. Apalagi kalau datang ke rumah kita orang yang kita hormati, apa guru kita, apa orang tua kita, gitu kan? Jadi kita hormati. Usahakan minta doa dari tamu. Ada tamu nih datang rumah, tamu datang membawa rahmat. Kalau bisa minta doa dari tamu. Biar saya pendek mau biar berkah, biar lancar. Minta doa sama tamu. Tamu itu datang membawa rahmat. Insya Allah itu doa tamu itu, ya, insya Allah. Kalau dia musafir, doa musafir itu, iya. Itu Pak ya. Jadi intinya boleh. Kalau bisa banyak-banyak lanjutkan doa dari orang, karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang dijawab. Kita nggak pernah tahu doa siapa yang dijawab. Bisa jadi bocah lewat, ada pengemis atau siapa pun kita minta. Coba ya. Baik, ada lagi? Apa dulu? Ini Ustaz, masalah Nabi Nuh tadi ya. Ya. Dulu kan Nabi Nuh setelah sekian lama berdakwahnya, sebagian orang saja yang menjadi pengikutnya. Dan setelah itu kan Nabi Nuh minta kepada Allah untuk dibinasakan manusianya. Nah, pertanyaannya, apakah dulu ketika bencana banjir bandang Nabi Nuh itu, apakah yang hidup itu hanya jamaahnya Nabi Nuh, atau di belahan dunia lain itu masih ada manusia yang tersisa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Banyak. Percisah Allah yang paling tahu. Percisah ya. Cuma pada catatan sejarah para ilmuwan itu menurut garis istilah manusia dari suku apapun berujung kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh nanti punya anak tiga, ya kan? Dari tiga ini anaknya kalian kan berbagai macam suku bangsa. Sumbernya ke sini, Pak. Sumbernya ke sini. Ya. Jadi ini kembali lagi, ini kesimpulan yang sifatnya bisa dikatakan bahwa saat itu cuma ada dua, beriman dan tidak beriman. Yang selamat adalah yang beriman. Jadi intinya banjirnya kayak apa cuma Allah yang tahu. Cuman kan dulu juga kita nggak tahu juga jumlah manusia ada berapa, kan gitu kan. Nah, keyakinannya bahwa saat itu semua manusia nggak ada kecuali kaumnya Nabi. Itu kan, itu loh. Nah, yang kedua masalah Nabi inilah kok Nabi itu seolah-olah jadi mendoakan orang mati kan gitu loh. Mendoakan orang binasa. Inilah salah satu sebab kenapa Nabi Nuh nggak mau ngasih syafaat dan dia nggak bisa ngasih syafaat. Kita ada Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Isa, apa lagi? Mimin itu kan? Ibrahim, Musa, dan Muhammad. Nabi Nuh
itu nggak bisa ngasih sahabat, nggak mau ngasih sahabat